Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bu Rizka Al-Qadri SHMH selaku dosen pengampu perangan kami dari kelompok 1 dengan tema pemecatan ASN mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara. Saya Esther Jatiri Tiau selaku panitera. Saya Tazkira Veronisa sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Hadiatul Wafda sebagai hakim anggota 1. Saya Febriana sebagai hakim ketua. Saya Noval Gunawan sebagai hakim anggota 2. Saya Diagun Febrianti sebagai perwakilan dari pihak tergugat. Saya Suryadi sebagai saksi penggugat 1. Saya Aura Maria sebagai saksi penggugat 2. Saya Dewi Maulina sebagai ahli penggugat. Saya Muhammad Zaki Noval Falas sebagai saksi tergugat 1. Saya Muhammad Rehan Sazidan sebagai saksi tergugat 2. Dan saya Lara Senan Cahyani selaku ahli tergugat. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sejak Senin 2 Februari 2015, Surya Adi STMT telah bekerja sebagai PNS di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, pada Senin 9 Maret 2020, Surya Adi STMT diangkat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. Pada tahun berikutnya, yaitu Senin 10 Januari 2022, Surya Adi STMT mendapatkan tanggung jawab untuk menjalankan proyek pembangunan revitalisasi penanganan kawasan kumuh di sepanjang Jalan Dr. Sutomo, Randusari, Kota Semarang. Kamis 3 Maret 2022, Surya Adi membuat perencanaan proyek penanganan kawasan kumuh yang merupakan salah satu rencana strategis pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dana yang digelontorkan untuk proyek ini cukup besar. Proses pelaksanaan proyek ini dimulai pada Kamis 14 April 2022. Dalam pelaksanaan proyek revitalisasi pemukiman kumuh di Jalan Dr. Sutomo ini, Surya Adi STMT dibantu oleh Zaki Noval ST selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Surya Adi STMT dan Zaki Noval ST bekerja sama dalam koordinasi diawali dari proses perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan proyek, monitoring, pelaporan dan evaluasi kepada bidang perencanaan infrastruktur, dan pengembangan wilayah serta struktural ke atasnya. Proyek revitalisasi ini juga mendapatkan berbagai dukungan dari pihak swasta. Proyek ini rencananya akan selesai pada Agustus 2024. Akan tetapi, karena proyek ini merupakan proyek besar pertama yang dikelola oleh Surya Adi STMT dan Zaki Noval ST, hal ini menjadikan mereka tergiur dengan besarnya anggaran dana. Dalam perhitungan keuangan pusat, proyek revitalisasi pemukiman kumuh ini telah disesuaikan dan dianggarkan sesuai kebutuhan spesifikasi pembangunan. Surya Adi STMT bersama dengan Zaki Noval ST yang merupakan rekanan dalam proyek tersebut. Keduanya kong kali kong untuk mengubah volume berupa item dan spesifikasi barang agar memperoleh keuntungan untuk diri pribadi. Setelah melewati whistleblowing system, pihak kepolisian menetapkan tersangka yaitu Zaki Noval ST pada Rabu 7 Februari 2024 atas adanya dugaan penggelapan dana proyek pemukiman kumuh di Jalan Dr. Sutomo nomor 89 Randusari, Kecamatan Semarang Selatan. Pihak kepolisian untuk kepentingan penyelidikan melakukan penangkapan kepada Zaki sejak Kamis 8 Februari 2024. Pihak kepolisian memanggil dan meminta keterangan tersangka berdasarkan berita acara dimulainya penyidikan tanggal Senin 12 Februari 2024. Dari keterangan Zaki, penyidik mendapatkan berbagai kejanggalan dan setelah diusut lebih dalam, pihak kepolisian menetapkan satu tersangka baru, yaitu Surya Adi STMT sebagai dalang dari kasus penggelapan proyek ini. Sebagai tindak lanjut laporan dari kepolisian terkait penggelapan yang menjerat beberapa TS pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur mengambil sikap dengan mengeluarkan surat pemberhentian secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil Kamis 21 Maret 2024 dan diterima oleh Surya Adi satu hari setelah SK ditandatangani pada Jumat 22 Maret 2024. Langkah ini diambil sebagai konsekuensi dari pembuatan Surya Adi STMT yang terlibat di dalam penggelapan dana proyek tersebut. Setelah 5 hari mengetahui adanya surat keputusan pemberhentian tidak hormat ini, Surya Adi STMT mengajukan upaya administratif banding. Upaya administratif banding diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan tersebut. Akan tetapi,
Hasil dari upaya administrasi keberatan ini, Surya Adi STMT masih merasa belum puas dan akhirnya mengajukan gugatan ke PT UN Semarang dengan harapan agar surat keputusan pemberhentian tetap dirinya dicabut. Berikut adalah kasus dari kelompok kami. Lantas, bagaimanakah putusan hakim dalam perkara tersebut? Selamat menyaksikan. Selamat pagi para hadirin. Pagi yang mulia. Jadi agenda sidang kita hari ini adalah pemeriksaan persiapan perkara nomor 29/G/2024 Petun Semarang pada hari ini Senin 24 Juni 2024 antara penggugatnya Surya Adi sebagai penggugat dan melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Dari pihak penggugat diwakili oleh siapa? Baik yang mulia, dari pihak penggugat diwakili oleh saya, Tazkira Khairunisa SHMH sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Dari pihak tergugat diwakili oleh siapa? Baik yang mulia, dari pihak tergugat diwakili oleh saya, Diagun Febrianti, selaku perwakilan dari pihak tergugat. Baik, kalau begitu sebelum pemeriksaan pokok sengketa sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim akan melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dan memberikan saran perbaikan surat gugatan penggugat serta dapat meminta keterangan dari tergugat. Dari kuasa hukum pihak penggugat mohon memberikan salinan surat gugatannya ya, serta kartu tanda advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khususnya ya. Berikut yang mulia, surat kuasa khusus, berita acara sumpah serta kartu tanda advokat dari pihak penggugat dan juga saya telah melampirkan surat gugatan saya yang mulia. Baik, dari pihak tergugat mohon diberikan ya surat tugas saudara. Baik yang mulia. Dan mohon diperiksa ini milik kuasa hukum penggugat. Mohon diperiksa. Baik, berikut yang mulia surat tugas saya. Baik. Mohon diperiksa saudara penggugat. Berikut yang mulia. Sudah diperiksa ya. Sudah sesuai. Kuasa hukum penggugat saya kembalikan ya. Yang mulia, saya terima berikut sudah cukup. Saya kembalikan ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu mengenai surat gugatannya? Untuk surat gugatannya pada uraian di sini disebutkan nominalnya itu belum dijelaskan secara lengkap yang mulia. Masih kurang. Dari Ibu bagaimana? Dari surat gugatannya kurang dijelaskan mengenai kerugian yang dialami penggugat akibat dikeluarkannya SK tersebut, Ibu Ketua. Baik, setelah kami pelajari surat gugatan dari penggugat, perlu dilakukan adanya perbaikan surat gugatan untuk menguraikan secara lengkap kerugian yang dialami oleh penggugat ya. Karena tidak jelas apa yang kerugian yang dialami oleh penggugat dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut ya. Dari pihak penggugat bagaimana, apakah keberatan? Tidak keberatan yang mulia, mohon izin berarti saya harus melengkapi uraian kerugian yang saya rasakan dan juga saya harus menguraikan uraian kerugian dengan nominal yang lebih jelas yang mulia. Benar. Dari pihak tergugat ada yang ingin saudara sampaikan? Cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada maka penggugat majelis hakim beri kesempatan 7 hari ya untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat gugatannya. Bagaimana? Tidak keberatan yang mulia. Baik. Jika tidak ada maka agenda selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan dari penggugat ya. Panitia kapan agenda sidang selanjutnya? 3 Juli 2024 yang mulia. Baik, kalau begitu agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan perbaikan gugatan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juli 2024. Kedua belah pihak diharapkan datang kembali menghadapi pengadilan ya di sidang selanjutnya dengan menunggu panggilan dari pengadilan. Sidang untuk perkara nomor 29/G/2024 Petun Semarang sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang perkara pemecatan ASN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan nomor register perkara 29/G/2024 SMG akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Kepada para pihak dimohon untuk berdiri.
Sidang lanjutan perkara nomor 29 garing G garing 2024 garing Petun SMG perkara antara Surya Adi sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para hadirin semua. Pagi Yang Mulia. Dari pihak penggugat dan pihak tergugat diwakili oleh siapa? Baik Yang Mulia, dari pihak penggugat tetap diwakili oleh kuasa hukumnya Yang Mulia. Dari pihak tergugat? Baik Yang Mulia, dari pihak tergugat tetap dihadiri oleh saya, Diagung Febrianti, selaku perwakilan dari pihak tergugat. Terima kasih. Baik, agenda persidangan kali ini adalah pembacaan surat gugatan. Dan saya akan membacakan poin-poin apa saja yang telah diperbaiki dalam gugatan tersebut ya. Pihak tergugat, apakah saudara telah mendapatkan salinan gugatan? Baik, saya sudah mendapatkan salinannya Yang Mulia. Baik, hadirin saya akan membacakannya ya. Surat gugatan tersebut mohon diperhatikan. Bahwa objek sengketa telah memenuhi pasal 1 angka 9 UU nomor 51 tahun 2009 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam perkara akuo, tergugat mengeluarkan surat keputusan nomor 150 garing Kep garing Gup JTG garing 4 garing 2024 tertanggal 21 Maret 2024 tentang pemberhentian tetap pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Tengah atas nama penggugat dinyatakan sebagai objek sengketa sehingga petun berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Bahwa perbuatan tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Bahwa alasan tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian penggugat didasari pada ketentuan pasal 52 ayat 3 huruf H dan I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN dilakukan apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. A. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dan dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan atau bahwa perbuatan tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan mengakibatkan tidak adanya kepastian penggugat sebagai PNS. 2. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan inkasu keputusan tersebut bertentangan dengan asas kecermatan karena tidak mendasari pada alasan yang jelas. Ketiga, asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan atau tidak mencapuradukan kewenangan sebagai gubernur in kasu penggugat tidak terbukti bersalah dan berdasarkan pada kewenangannya tergugat baru dapat diberhentikan ketika penggugat telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 150 garing Kep garing Gup JTG garing 42 garing 2024 tahun 2024 tentang pemberhentian tetap sebagai PNS karena melakukan tindak pidana atas nama penggugat pada tanggal 21 Maret 2024. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 150 garing Kep garing Gup JTG garing 4 garing 2024 tahun 2024 tentang pemberian tetap sebagai PNS karena melakukan tindak pidana atas nama penggugat pada tanggal 21 Maret 2024. Yang keempat, mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat sebagai pegawai negeri sipil seperti semula. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Baik, majelis hakim telah membacakan perbaikan surat gugatan yang telah dilakukan oleh kuasa hukum penggugat. Dari pihak tergugat, apakah telah menyiapkan jawabannya?
Mohon izin Yang Mulia, kami belum menyiapkan jawabannya dan kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Berapa lama yang waktu yang saudara butuhkan? Sekitar 5 hari Yang Mulia. Baik, kalau begitu majelis hakim beri waktu 5 hari ya. Panitera 5 hari sejak hari ini tanggal berapa? 10 Juli 2024 yang mulia. Baik. Apakah ada yang ingin saudara kuasa hukum tergugat sampaikan? Sudah cukup Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat? Cukup Yang Mulia. Baik, karena tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan para pihak, maka sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan jawaban gugatan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juli 2024. Apakah para pihak keberatan? Tidak keberatan Yang Mulia. Pihak tergugat juga tidak keberatan Yang Mulia. Baik, saya kira cukup untuk sidang hari ini. Karena adanya pertimbangan satu dan lain hal, sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 10 Juli 2024. Kedua belah pihak yang hadir agar dapat hadir lagi pada persidangan selanjutnya tanpa perlu dipanggil lagi ya, karena pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sidang untuk perkara nomor 29/G/2024 SMG sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara dengan nomor 29/G/2024 SMG dalam perkara antara Surya Adi sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi hadirin semua. Pagi Yang Mulia. Saya akan mengecek kehadiran masing-masing para pihak terlebih dahulu dalam persidangan pembacaan jawaban gugatan. Sebelumnya, apakah dari pihak penggugat sudah hadir? Sudah hadir Yang Mulia. Dalam hal ini saya Kaspira Khairunisa sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat Yang Mulia. Baik. Selanjutnya dari pihak tergugat siapa yang hadir? Baik Yang Mulia, dari pihak tergugat tetap dihadiri oleh saya Diagung Febrianti selaku perwakilan dari pihak tergugat. Terima kasih. Oke, baik. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam hal ini mohon untuk seluruh hadirin memperhatikan dengan baik. Baik Yang Mulia. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini kami menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi 1. Gugatan penggugat obscure libel. A. Bahwa gugatan dapat dikatakan obscure libel karena posita tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan dan pertentangan antara posita dengan petitum. B. Dasar gugatan penggugat pada posita angka 6 dan angka 18, kedua posita tersebut menunjukkan kontradiksi dengan petitum pada angka 2 dan 3. C. Bahwa posita penggugat tidak sejalan dengan petitum terutama dalam dalil terkait rehabilitasi karena tidak ada salah satu poin dalam posita yang membahas masalah rehabilitasi. D. Bahwa dalil dalam posita gugatan penggugat tidak membahas secara rinci mengenai perbuatan tidak sesuai dengan penerbitan sengketa oleh tergugat. Akan tetapi dalam petitum penggugat memohonkan poin 3 selanjutnya dianggap telah dibacakan. E. Bahwa atas uraian di atas sangat jelas terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dalam gugatan penggugat sehingga sudah sepenuhnya dalil gugatan penggugat tidak dapat diterima karena telah mengandung cacat atau obscure libel. 2. Gugatan penggugat prematur. Poin A. Bahwa dalam gugatan penggugat mendalilkan telah mengajukan upaya administratif berupa banding administratif. B. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 PP nomor 79 tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding administratif. C. Bahwa upaya yang dilakukan penggugat kurang tepat karena hanya melakukan upaya administratif berupa banding dan tidak mengajukan keduanya karena seluruh upaya administratif belum dilakukan oleh penggugat, maka cukup beralasan gugatan penggugat adalah prematur dan dinyatakan tidak dapat diterima. Romawi 2 dalam perkara bahwa tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat. 2. Objek akuo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Poin A. Bahwa tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek akuo sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang ASN. B. Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut, maka gugatan penggugat yang menyatakan bahwa objek akuo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada nomor 1 dianggap tidak beralasan hukum. Poin C. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, tergugat mengajukan bukti laporan bulanan proyek revitalisasi November 2023 sampai dengan Januari 2024 yang menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara laporan yang diberikan kepada tergugat dan keadaan di lapangan. Poin D. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, tergugat menilai penggugat tidak dapat menjalankan ketentuan pasal 3 huruf E PP nomor 94 tahun 2021. Poin E. Bahwa berdasarkan fakta tersebut,
sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 3 huruf H dan huruf I Undang-Undang ASN. Selanjutnya poin G, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akuo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil penggugat yang menyatakan bahwa objek akuo bertentangan dengan peraturan undang-undang yang sangat tidak mendasar dan harus disampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan. Poin ketiga, objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Poin A, bahwa dalil gugatan penggugat menyatakan objek akuo telah menyampingkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Poin B, bahwa penggugat mendalilkan objek akuo bertentangan dengan asas kepastian hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi penggugat di mana hak-hak penggugat sebagai pegawai negeri sipil tidak dipenuhi. Poin C, bahwa penggugat mendalilkan penerbitan objek akuo tidak cermat karena belum ada putusan pengadilan yang ingkrah. Poin D yang terakhir, bahwa penggugat mendalilkan objek sengketa yang dikeluarkan tergugat telah bertentangan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas, maka tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa selanjutnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan objek sengketa akuo yang dikeluarkan oleh tergugat adalah sah. 3, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Baik, demikian sudah saya bacakan para hadirin. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah ada kemungkinan perubahan dari surat jawaban yang sudah saya bacakan tadi? Tidak ada yang mulia. Oke, baik. Kalau begitu, untuk panitera 7 hari ke depan, tanggal berapa? 17 Juli 2024 yang mulia. Baik, dikarenakan agenda penyampaian jawaban tergugat telah selesai, saya kira cukup. Kemudian sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juli 2024 dengan agenda pembacaan replik penggugat. Diharapkan para pihak hadir kembali di dalam ruangan sidang ini dan apabila sudah dipahami, saya kira semuanya cukup. Sidang untuk perkara nomor 29/G/Petun SMG sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 29/G/2024/Petun SMG antara Suryadi sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para hadirin semua. Pagi yang mulia. Saya akan mengecek kehadiran para pihak terlebih dahulu ya. Dari pihak penggugat dihadiri oleh siapa? Baik yang mulia, dari pihak penggugat tetap diwakili oleh kuasa hukumnya yang mulia. Dari pihak tergugat diwakili oleh siapa? Baik yang mulia, dari pihak tergugat tetap dihadiri oleh saya, Dian Febrianti, selaku perwakilan dari pemerintah. Terima kasih. Baik. Kalau begitu dari kuasa hukum penggugat, apa saudara telah menyiapkan replik? Sudah kami siapkan yang mulia. Baik, saudara dapat maju ya untuk menyerahkan kepada majelis hakim dan juga kepada kuasa hukum tergugat. Silakan. Berikut yang mulia. Baik. Baik, terima kasih. Dalam hal ini repliknya akan dibacakan atau hanya dianggap telah dibacakan? Mohon izin yang mulia, jika berkenan replik dianggap sudah dibacakan saja. Baik, dari pihak tergugat apa keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Kalau begitu dengan adanya replik ini apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik? Tentu yang mulia, tetapi kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Baik, majelis hakim beri waktu 7 hari ya untuk menyiapkan duplik. Apakah saudara keberatan? Baik, tidak keberatan yang mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 24 Juli 2024 yang mulia. Baik, saya kira cukup ya untuk sidang hari ini. Sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 24 Juli 2024 dengan agenda penyampaian duplik tergugat. Kedua belah pihak yang hadir agar dapat hadir kembali pada persidangan selanjutnya ya tanpa perlu dipanggil lagi. Karena pemberitaan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sidang perkara nomor 29/G/2024/Petun Semarang sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 29/G/2024/Petun SMG antara Suryadi sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Pagi yang mulia. Saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu dari masing-masing pihak pada agenda persidangan penyampaian
duplik tergugat. Sebelumnya dari pihak penggugat siapa yang hadir? Baik Yang Mulia, dari pihak penggugat tetap diwakili oleh kuasa hukumnya Yang Mulia. Baik, untuk pihak tergugat siapa yang hadir? Baik Yang Mulia, dari pihak tergugat tetap diwakili oleh saya, Diagung Febrianti. Baik, untuk pihak tergugat apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kepada majelis dan kuasa hukum penggugat. Baik Yang Mulia. Berikut Yang Mulia, duplik dari pihak tergugat. Ibu, berikut duplik dari pihak tergugat. Baik, terima kasih tergugat. Dalam hal ini dupliknya akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Mohon telah dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Apakah dari pihak penggugat keberatan? Tidak keberatan Yang Mulia. Baik, karena agenda penyampaian duplik pada hari ini telah selesai berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka agenda sidang selanjutnya kita akan masuk pada tahap pembuktian. Kepada para pihak dimohon untuk menyiapkan bukti-bukti surat maupun saksi ya. Baik Yang Mulia. Kepada para pihak, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Dari pihak penggugat sudah cukup Yang Mulia. Pihak tergugat juga sudah cukup Yang Mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya kepada para pihak, kira-kira berapa lama saudara dapat bersiap-siap untuk agenda sidang pembuktian? Dari pihak penggugat, saya kira 7 hari cukup Yang Mulia. Pihak tergugat, Dari apakah pihak setuju? setuju Yang Mulia. Baik, panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Tanggal 31 Juli 2024 Yang Mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dengan agenda sidang pembuktian alat bukti surat para pihak dan pembuktian saksi dan ahli pihak penggugat. Dengan demikian, sidang perkara nomor 29/G/2024 garing petun SMG dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 29/G/2024 petun SMG antara Surya Adi sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para hadirin. Selamat pagi, Yang Mulia. Saya akan memeriksa kehadiran masing-masing pihak pada agenda persidangan, pembuktian alat bukti surat dan pembuktian saksi dan ahli dari penggugat. Sebelumnya dari pihak penggugat siapa yang hadir? Baik Yang Mulia, dari pihak penggugat tetap diwakili oleh kuasa hukumnya Yang Mulia. Dari pihak tergugat siapa yang hadir? Baik Yang Mulia, dari pihak tergugat tetap dihadiri oleh saya, Diagung Febrianti. Baik, dari pihak penggugat apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah siap Yang Mulia. Pihak tergugat apa sudah siap dengan alat Sudah bukti siap suratnya? Yang Mulia. Baik, kepada para pihak dapat maju ya untuk mengajukan daftar alat bukti suratnya beserta buktinya yang telah disiapkan. Baik Yang Mulia. Semua anggota mohon dibantu ya untuk memeriksa ya. Berikut Yang Mulia, alat bukti surat dari penggugat saya mengajukan P1 hingga P48 yang mana dalam P12 terdapat laporan banding administrasi kepada pihak tergugat dan juga P13 terdapat surat keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat atas nama Surya Adi dan juga P14 terdapat laporan dari Badan Klimatologi dan Geofisika Kota Semarang per Desember 2023 Yang Mulia. P1 sampai P24 sudah sesuai dengan aslinya. P25 sampai dengan P48 sudah sesuai dengan. Kuasa hukum tergugat mohon diperiksa ya. Baik Yang Mulia. Baik Yang Mulia, semuanya sudah sesuai dengan aslinya. Baik, kuasa hukum penggugat yang aslinya kita kembalikan kepada saudara ya. Baik Yang Mulia. Saudara, Baik Yang Mulia, berikut bukti surat dari tergugat yaitu tertanda P1 hingga T40. baik. Anggota mohon dibantu memeriksa ya. Silakan. T1 sampai T20 sudah sesuai dengan aslinya. T21 sampai dengan T40 sudah sesuai juga benar. Baik saudara, silakan diperiksa ya. Buktinya. Untuk alat bukti surat dari penggugat sudah lengkap dan sempurna ya.
Baik yang mulia, saya rasa ini juga sudah sesuai dengan aslinya, sudah cukup ya mulia. Saya kembalikan yang aslinya ya, saudara. Silakan. Baik, Silakan saudara dapat kembali ke tempat duduk saudara ya. Baik yang mulia. Baik, agenda selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dan juga ahli dari pihak penggugat. Pihak penggugat akan mengajukan berapa orang saksi dan ahli? Baik yang mulia, dalam sidang kali ini saya akan menghadirkan 2 saksi dan juga 1 ahli yang mulia, di mana saksi yang pertama bernama Surya Adi Maulana, ST. Beliau merupakan pelapor dari whistleblowing system atas nama Surya Adi yang mulia. Baik, petugas mohon dibantu ya hadirkan saksi. Benar dengan saudara Surdi Maulana? Benar yang mulia. Baik, saudara silakan duduk ya. Terima kasih yang mulia. Sebelum mendengarkan kesaksian saudara, saudara akan diperiksa terlebih dahulu ya identitasnya ya. Baik. Saudara silakan maju untuk memberikan identitas saudara. Baik, silakan saudara duduk kembali ya. Terima kasih yang mulia. Baik, nama saudara Surdi Maulana ya. Benar yang mulia. Saudara lahir di mana? Di Demak 7 Juli 1983 yang mulia. Alamat saudara? Di Jalan Imam Bonjol nomor 25, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jabungan yang mulia. Agama saudara? Hindu yang mulia. Jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia ya. Benar yang mulia. Baik, kalau begitu sebelum diambil kesaksiannya, saudara disumpah terlebih dahulu menurut agama saudara. Apa saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, juru sumpah mohon dibantu ya. Baik. Baik saudara saksi, saudara yang bersumpah, saya hanya membantu untuk melafalkannya saja ya. Mohon ikuti kata-kata saya. Om Atah Paramahwisesa saya bersumpah Om Atah Paramahwisesa saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, sudah selesai. Terima kasih kepada juru sumpah, saya balikan ke hakim. Duduk kembali ya. Terima kasih yang mulia. Karena saudara sudah disumpah, saudara nanti ketika memberikan keterangan, majelis hakim mengimbau untuk berkata jujur ya. Karena jika memberi keterangan palsu, saudara dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun sesuai dengan pasal 242 KUHP. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara dapat saudara jelaskan alasan saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Baik yang mulia, saya sebagai saksi dalam persidangan kali ini sebagai pelapor dalam whistleblowing system atas proyek revitalisasi di kawasan Tandusari, Kota Semarang yang mulia. Baik, saudara saksi, seberapa jauh saudara mengetahui adanya proyek revitalisasi kawasan kumuh di Jalan Pahlawan kawasan Randusari, Kota Semarang? Baik yang mulia, saya mengetahui adanya proyek ini dikarenakan sebelumnya saya bekerja di lingkungan PNS. Saya sebagai PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, dan saya mengetahui bahwasanya proyek revitalisasi ini akan dijadikan RTH atau ruang terbuka hijau, yang dimana proyek revitalisasi kawasan kumuh ini yang sebelumnya tidak sesuai dengan RT/RW. Dari saya cukup. Baik, kalau begitu dari Bapak cukup. Cukup yang mulia. Untuk pihak penggugat, silakan apa yang ingin saudara tanyakan? Ada yang mulia. Baik, dipersilakan ya. Baik, selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih telah hadir dalam persidangan hari ini ya. Baik saudara saksi, bisa saudara jelaskan apa alasan saudara melaporkan Bapak Surya Adi kepada whistleblowing system dan apa yang saudara laporkan? Baik Ibu, jadi saya melaporkan bahwasanya saya mengetahui terkait dana proyek ini, di mana dana ini sebesar 5 miliar dan terkait pembayaran itu sebesar atau 2 termin gitu Ibu. Dan untuk termin yang pertama itu sebanyak 70% dan termin yang kedua itu sebanyak 30%. Namun untuk termin yang kedua ini saya mendapati adanya kecurigaan Ibu, di mana kecurigaan ini tidak adanya pemberian material di lingkungan atau di kawasan proyek tersebut Ibu. Baik yang mulia, untuk memperkuat keterangan saksi ini mohon izin menunjukkan bukti surat terdapat dalam P50, yakni ada laporan hasil pembelanjaan termin pertama yaitu sebesar 70% dari anggaran yang telah diturunkan yang mulia. Baik, silakan ya. Baik, saudara dapat maju untuk memeriksanya ya. Dan saksi juga dapat maju bersama kuasa hukum tergugat untuk memeriksa. Baik yang mulia. Apakah sudah sesuai ya? Iya, betul kan buktinya?
Saudara periksa. Benar yang mulia? Saudara periksa ya. Yang mulia saya periksa. Ini untuk pencairan yang 70. Betul Ibu. Baik, sudah sesuai yang mulia. Kalau begitu silakan duduk kembali ya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Silakan dilanjutkan saudara. Kuasa hukum. Baik yang mulia, terima kasih. Kemudian saudara saksi, bisa saudara jelaskan apa tindak lanjut dari adanya laporan whistleblowing system yang telah saudara ajukan yang saudara saksi? Baik Ibu, jadi adanya tindak lanjut dari saya melaporkan di whistleblowing system ini, saya mendapatkan informasi bahwasanya ada wakil dari tim proyek ini yang bernama Bapak Zaki Novel Falah, di mana beliau ini menjadi tersangka di Polda Jawa Tengah, dan beliau ini juga setahu saya perkara ini sudah di tingkat pengadilan dan sudah diproses gitu Ibu. Baik, dari saya cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia? Dipersilakan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan bagaimana hasil dari proyek yang dikerjakan dan dipimpin oleh Bapak Suryadi ini? Baik Ibu, terkait hasil dari proyek ini sebenarnya bisa dikatakan berjalan dengan tidak lancar Ibu, di mana pada tahun 2023 ini proyek ini mengalami banjir besar, dan itu yang merupakan salah satu faktornya Ibu. Dan terkait kinerja dari Bapak Suryadi ini bisa dikatakan cukup baik, namun untuk di proyek tersebut biasanya Bapak Zaki itu yang sering datang di proyek tersebut Ibu. Baik, saudara saksi, bisa saudara jelaskan juga mengenai siapa yang saudara laporkan dalam dugaan penyelewengan dana proyek ini? Baik Ibu, sebenarnya terkait saya melaporkan di sistem whistleblowing ini, saya tidak menjelaskan nama secara khususnya gitu Ibu. Namun dugaan saya itu yang melakukan melakukan tindak pidana ini adalah pimpinannya, yaitu Ketua Bapak Suryadi dan wakilnya Bapak Zaki Ibu. Baik, dari saya cukup yang mulia. Baik, dari kami juga cukup ya. Kalau gitu dari saksi apa ada yang ingin saudara tambahkan? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saudara telah cukup. Jika saudara di kemudian hari dibutuhkan kembali, apa saudara bersedia untuk hadir? Bersedia yang mulia. Baik, kalau begitu saudara dapat meninggalkan persidangannya, dan untuk kartu identitas saudara nanti dapat saudara ambil ya di kepaniteraannya setelah sidang ini selesai. Baik yang mulia. Baik, silakan. Untuk saksi selanjutnya, kuasa hukum penggugat menghadirkan siapa ya? Untuk saksi selanjutnya bernama Aura Maria Aryefa Artakumara ST. Beliau merupakan rekan kerja Bapak Suryadi yang bekerja di PNS Gubernur Jawa Tengah yang mulia. Baik, kalau begitu petugas mohon dibantu ya, hadirkan saksi. Baik, benar dengan saudara Aura Maria? Benar yang mulia. Baik, saudara duduk ya. Terima kasih yang mulia. Sebelum mendengarkan kesaksian saudara akan diperiksa terlebih dahulu ya identitasnya ya. Baik yang mulia. Saudara mohon maju untuk memberikan identitas saudara. Berikut identitas saya yang mulia. Silakan kembali ya. Terima kasih yang mulia. Dengan saudara Aura Maria Aryefa Artakumara. Benar yang mulia. Saudara lahir di mana? Di Semarang 12 Mei 1985 yang mulia. Alamat saudara? Jalan Gembira nomor 72 RT1 RW 3 Kelurahan Krangen Kecamatan Semarang. Agama saudara? Kristen yang mulia. Jenis kelamin dan keluarga negara Indonesia ya. Baik, sebelum saudara diambil kesaksiannya, saudara harus disumpah terlebih dahulu menurut agama saudara ya. Apa saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, juru sumpah mohon dibantu ya. Mohon dibantu meminta saudara ya. Baik Ibu Ketua. Baik saudara, tangan kiri di atas Alkitab, tangan kanan seperti ini. Saudara yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkannya saja. Baik. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, karena saudara sudah disumpah, saudara nanti ketika memberikan keterangan, majelis hakim himbau untuk berkata jujur. Karena jika memberi keterangan palsu, saudara dapat diancam pidana maksimal 9 tahun sesuai dengan pasal 242 KUHP ya. Dimengerti saudara? Siap dimengerti yang mulia. Baik, kalau begitu saudara, mohon saudara jelaskan ya mengapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini. Saya dihadirkan dalam persidangan kali ini untuk memberi keterangan mengenai kinerja Bapak Surya selama bekerja di Pemprov Jateng yang mulia.
Saksi saat ini di Pemprov Jateng bekerja sebagai apa ya? Saya bekerja di Pemprov Jateng sebagai kasih jalan dan jembatan yang mulia. Saya kira cukup memang. Jadi saya ada. Baik, saudara saksi, apakah saudara mengetahui alasan Pak Surya ini diberhentikan sebagai PNS? Alasan dari Pak Surya diberhentikan itu karena beliau menjadi tersangka pada proyek revitalisasi kawasan kumuh yang mulia. Baik, dari saya cukup. Nah, kalau begitu apa selama Pak Surya ini memegang proyek tersebut, Pak Surya pernah bercerita kepada saudara secara langsung? Pernah yang mulia, setiap makan siang kami selalu bercerita tentang proyek ini yang mulia, dan beliau bercerita beliau sudah mengerjakan laporan tentang proyek ini. Menurut saya pribadi, Pak Surya itu merupakan pribadi yang bertanggung jawab, dan beliau jika mengerjakan suatu proyek selalu maksimal yang mulia. Baik, kalau begitu dari majelis hakim cukup. Dari kuasa hukum penggugat, silakan ingin saudara tanyakan. Baik yang mulia, baik selamat pagi Bu Aura. Selamat pagi Bu. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan apakah saudara pernah bekerja secara langsung dengan Bapak Surya Adi dalam suatu proyek? Waktu itu pernah Bu, tahun 2020 ada proyek pembangunan jembatan di Kota Demak. Dan itu saya bekerja secara langsung oleh Bapak Surya sendiri. Selama bekerja secara langsung dengan Bapak Surya ini, apakah saudara pernah merasa dirugikan atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Bapak Surya? Tidak sama sekali Bu, malah saya sangat bersyukur bisa bekerja dengan Bapak Surya karena beliau memberi saya banyak ilmu. Dan pada proses pembangunan revitalisasi ini, Pak Surya itu sering mengecek di lapangan seminggu tuh 2-3 kali Bu. Baik, dari kuasa hukum penggugat, apa ada yang saudara tanyakan lagi? Sudah cukup yang mulia. Kalau begitu kuasa hukum tergugat, saudara ingin bertanya kepada saksi? Benar yang mulia? Silahkan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah selama bekerja di Pemprov, Pak Surya ini pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran hingga mendapatkan sanksi disiplin? Sepengetahuan saya tidak pernah itu. Bapak Surya tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi sampai diberi sanksi disiplin. Baik, terus tadi dari keterangan saudara sempat menyebutkan bahwa Pak Surya ini sempat ketidakhadiran Pak Surya ini tidak masuk kantor. Nah, apakah saudara yakin bahwa ketidakhadiran Pak Surya ini benar karena berada di proyek, bukan karena ia mangkir dari pekerjaannya? Benar Ibu, selama saya bekerja dengan Bapak Surya memang sering mengecek ke lapangan dan beliau jarang sekali berada di kantor terkait dengan perihal pekerjaan tersebut. Baik, cukup yang mulia. Baik, kalau dari saksi apa ada yang ingin saudara tambahkan lagi? Cukup yang mulia. Kalau gitu keterangan saudara telah cukup, dan jika saudara dibutuhkan kembali di persidangan ini, apa saudara berkenan untuk hadir? Berkenan yang mulia. Baik, kalau gitu saudara dapat meninggalkan persidangannya, dan untuk identitas saudara dapat diambil di kepaniteraan setelah sidang ini selesai ya. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, kalau begitu kuasa hukum penggugat, saudara akan menghadirkan satu orang ahli tadi ya. Betul yang mulia, ahli yang akan saya hadirkan bernama Dr. Dewi Maulina MSI. Beliau merupakan ahli dari Badan Klimatologi dan Geofisika yang akan menjelaskan terkait dengan rencana tata ruang dan juga tata wilayah yang mulia. Baik, kalau begitu petugas mohon dibantu ya. Siap. Benar dengan saudara Dr. Dewi Maulina? Benar yang mulia. Baik, saudara silakan duduk ya. Terima kasih yang mulia. Sebelum mendengarkan keterangan dari saudara, saudara mohon maju ya untuk memberikan CV, surat tugas, dan juga identitas milik saudara. Baik yang mulia. Dan para pihak dapat maju ke depan ya untuk memeriksanya ya. Baik yang mulia. Berikut CV, surat tugas, dan identitas saya yang mulia. Saudara mohon diperiksa ya, kalau tergugat. Sudah cukup yang mulia. Baik. Kalau begitu para pihak dapat duduk kembali ya. Baik yang mulia. Terima kasih. Baik, benar dengan saudara Dewi Maulina? Benar yang mulia. Saudara lahir di mana? Kuningan 22 Mei tahun 75 yang mulia. Alamat saudara di mana? Jalan Telogosari nomor 57 Kota Semarang yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Berarti jenis kelamin saudara perempuan, warga negara Indonesia ya? Benar yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara harus disumpah terlebih dahulu ya. Apa saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Dan juru sumpah mohon dibantu ya. Ibu mohon dibantu tuh. Baik. Baik, saudara yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkannya saja.
Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah Sebagai ahli bahwa saya akan memberikan pendapat sebagai ahli bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Baik, saudara ahli, dapat saudara jelaskan mengapa saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Baik, yang mulia, saya hadir dalam persidangan ini sebagai ahli klimatologi yang akan menjelaskan mengenai keadaan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yang mulia. Ada yang mulia. Silakan. Baik, saudara ahli, bisa saudara jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi keberadaan dari pemukiman kumuh ini? Baik, yang mulia, faktor yang mempengaruhi keberadaan kawasan kumuh ini karena kurangnya pemahaman terkait penataan ruang. Apabila masyarakat memang tidak mengetahui tentang penataan ruang, maka akan mendorong mereka untuk tetap membangun pembangunan di sepanjang bantaran sungai. Oleh karena itu sangat penting dilakukan revitalisasi kawasan kumuh untuk menekan pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah, yang mulia. Baik, saudara ahli, bisa saudara jelaskan apa saja muatan RT RW berdasarkan pedoman penyusunan rencana tata ruang wilayah? Baik, yang mulia, berdasarkan pedoman penyusunan RT RW yakni ada tujuan, strategi, kebijakan, kemudian rencana pola, rencana struktur, penetapan kawasan strategis, kemudian pengendalian dan pemanfaatan kawasan dengan baik, yang mulia. Baik, dari saya cukup. Baik, kalau begitu dari kuasa hukum penggugat apa ada yang saudara tanyakan? Ada yang mulia. Silakan ya. Baik, selamat pagi saudara ahli. Pagi, Ibu. Saudara ahli, terima kasih ya telah hadir dalam persidangan hari ini. Baik, saudara ahli, bisa saudara jelaskan mengapa perlu adanya rencana tata ruang dan juga tata wilayah dalam melakukan pembangunan untuk kegiatan revitalisasi? Dan Ibu, sebelumnya mohon izin yang mulia untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Taski menggunakan media PowerPoint. Oh, boleh. Tugas mohon dibantu ya, saksi ahli. Siap yang mulia. Baik, saudara silakan ya. Baik Ibu, jadi rencana tata ruang wilayah itu sangat penting untuk menunjang pembangunan yang terencana dan berkeadilan. Saya contohkan di pembangunan kawasan kumuh ya Bu. Jadi kawasan kumuh merupakan area yang dihuni oleh masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air, energi, kemudian sanitasi. Dan di kawasan ini sering terjadi pelanggaran rencana tata ruang dan wilayah dalam pembangunan seperti pada gambar di bawah ini, yang merupakan pembangunan yang melanggar rencana tata ruang wilayah karena membangun di kawasan yang tidak diperuntukkan untuk pemukiman, dan juga melanggar terhadap aspek lingkungan dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu sangat penting dilakukan revitalisasi kawasan kumuh, yaitu menjadi langkah yang penting untuk mengatasi pelanggaran rencana tata ruang wilayah tersebut untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan revitalisasi kawasan kumuh ini adalah upaya untuk memperbaiki kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan kumuh tersebut. Mohon izin yang mulia, untuk memperkuat keterangan ahli ini, mohon izin keterangan ahli ini relevan dengan adanya keterlambatan proyek yang dilakukan oleh Suryadi, yakni adanya karena kawasan kumuh ini berpengaruh pada cuaca dan klimatologi dan juga geofisika per Desember 2022 sehingga proyek itu berjalan mundur yang mulia. Baik, kalau begitu saudara alat bukti berapa yang saudara maksud? Terdapat dalam P15 yang mulia. Ya. Di sini yang mulia keberatan bahwa agenda sidang hari ini adalah pembuktian ahli ataupun pembuktian saksi. Oleh karenanya untuk bukti yang telah disebutkan harap tidak diterima. Alat bukti diterima kepada pihak tergugat ya, karena alat bukti tersebut sudah diterima dan sudah sah menjadi alat bukti pada persidangan sebelumnya pengajuan alat bukti surat ya. Baik, terima kasih yang mulia. Bentar ya saudara ya. Kalau begitu dari kuasa hukum penggugat, apa yang ada yang masih ingin saudara tambahkan? Sudah cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apa ada yang saudara tanyakan kepada ahli? Ada yang mulia. Silahkan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, bisa saudara jelaskan bagaimana cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi permasalahan penataan tata ruang wilayah?
Upaya penyelesaian atas ketidaksesuaian penerapan tata ruang wilayah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti pertama, merevisi tata ruang wilayah sesuai permintaan. Kemudian kita mengurangi akses informasi terhadap penataan ruang. Kemudian mengevaluasi anggaran perencanaan. Dan yang paling penting adalah meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan, Ibu. Baik, lalu apa akibat hukum jika mendirikan bangunan namun tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah tersebut? Baik, terhadap hal tersebut mungkin diberikan sanksi sebagai bentuk penertiban, dan pada dasarnya pejabat itu sangat dilarang untuk memberikan perizinannya terhadap pembangunan yang memang sekiranya melanggar rencana tata ruang wilayah tersebut, Ibu. Baik, lalu menurut keahlian saudara, bagaimana strategi penataan ruang dengan konsep pengentasan kawasan umum yang sesuai atau yang tepat? Ibu. Jadi strategi untuk mengentaskan persebaran pemukiman umum yang memang tidak terkendali adalah dengan penataan kawasan berkonsep collective housing, yaitu dengan beberapa cara, yakni melakukan perbaikan visi kawasan, kemudian penataan tata letak kawasan, kemudian dilakukan pembangunan kembali, pembagian lahan, dan terakhir adalah pemindahan menuju ke lokasi baru. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, kalau begitu dari ahli apa ada yang saudara tambahkan? Sudah cukup yang mulia? Dan kalau begitu keterangan saudara sudah cukup ya, dan jika saudara dibutuhkan kembali, apa saudara bersedia untuk hadir di persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, kalau begitu saudara ahli dapat meninggalkan persidangan, dan untuk identitas saudara dapat diambil di kepaniteraan setelah sidang ini selesai ya. Baik yang mulia. Baik, kalau begitu. Terima kasih yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini sudah selesai ya. Dari kuasa hukum penggugat, apa ada yang ingin saudara sampaikan? Sudah cukup yang mulia. Kuasa hukum tergugat? Cukup yang mulia. Kalau begitu agenda sidang selanjutnya dari tergugat akan menghadirkan saksi dan ahli? Benar yang mulia, kami pihak tergugat akan menghadirkan 2 saksi dan 1 ahli. Baik, kalau begitu majelis hakim beri waktu 7 hari ya. Baik yang mulia. Baik, kalau begitu kuasa hukum penggugat dan tergugat tidak keberatan ya? Dengan keberatan yang mulia. Panitera 7 hari dari hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus 2024 yang mulia. Baik, kalau begitu agenda penyampaian pembuktian alat bukti surat dan mendengarkan saksi dan ahli penggugat telah selesai. Kemudian agenda sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 7 Agustus 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari tergugat. Diharapkan para pihak dapat menghadap kembali di persidangan ya. Sidang untuk perkara nomor 29/G/2024 /Petun SMG sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 29/G/2024 Petun SMG antara Surya Adi sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para pihak. Pagi yang mulia. Sebelum sidang pada pagi hari ini dimulai, saya akan memeriksa kehadiran pihak terlebih dahulu ya. Pihak penggugat dihadiri oleh siapa? Pihak penggugat dihadiri oleh kuasa hukum yang mulia. Pihak tergugat dihadiri oleh siapa? Tetap dihadiri oleh saya, Daman Febrianti, selaku perwakilan dari tergugat yang mulia. Baik, kalau begitu dari pihak tergugat akan mengajukan berapa saksi dan ahli? Dari pihak tergugat akan mengajukan 2 saksi dan 1 ahli yang mulia. Untuk saksi yang pertama yaitu Muhammad Zaki Noval Falah. Beliau selaku Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan menjelaskan mengenai keterlibatan Surya Adi dan proses pencairan anggaran. Baik, petugas mohon hadirkan saksi ya. Saksi silakan duduk ya. Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi akan diperiksa terlebih dahulu identitasnya ya. Silakan saksi maju untuk memberikan identitas saudara. Identitas saya dulu. Baik, sampai dulu kembali ya. Benar dengan Muhammad Zaki Noval Falah? Benar yang mulia. Saudara lahir di mana? Bogor 12 Maret 1982 yang mulia. Alamat saudara? Alamat rumah saya di Jalan Tigo Jebaran Timur nomor 12 RT 005 RW 003 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang mulia, Provinsi Jawa Tengah. Agama saudara? Agama saya Buddha yang mulia. Pekerjaan saudara? Pegawai negeri sipil yang mulia. Jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia ya? Benar yang mulia. Baik, kalau begitu sebelum saudara saksi dimintakan keterangannya, saudara terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah sesuai dengan agama saudara ya. Maka apa saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, kalau begitu mohon dibantu ya Ibu, disumpah dan juru sumpah silakan dibantu. Baik, saudara berdiri.
Baik, saudara yang bersumpah, saya hanya membantu melafalkannya saja. Demi Sang Yang Adi Buddha saya bersumpah Demi Sang Yang Adi Buddha saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih Ibu ya. Baik saudara saksi, karena saudara sudah disumpah, saudara nanti ketika memberikan keterangan, majelis hakim himbau untuk berkata jujur ya. Karena jika memberi keterangan palsu, saudara dapat dipidana penjara maksimal 9 tahun sesuai dengan pasal 242 KUHP. Dapat saudara mengerti? Dimengerti ya mulia? Baik, kalau begitu saudara, apa saudara mengetahui alasan saudara dihadirkan pada persidangan hari ini? Mengetahui yang mulia, saya dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menerangkan bahwa keterlibatan Bapak Suryadi dalam proses penggelapan revitalisasi yang mulia, serta proses-prosesnya. Baik, saudara saksi, apa benar sekarang ini saudara sedang dalam masa menjalani hukuman akibat tindak pidana penggelapan dalam jabatan proyek revitalisasi ini? Benar yang mulia, pada tanggal 8 Juni saya ditetapkan secara sah dan meyakinkan dalam kasus penggelapan dalam jabatan, dan saat ini saya sedang menjalani masa tahanan tersebut yang mulia. Baik, kalau gitu Ibu atau Bapak ini kan? Silakan ya. Baik, terima kasih Bu Ketua. Kepada saudara saksi, apa peran saudara dalam proyek ini dan bagaimana keterlibatan saudara dengan Surya Adi? Baik yang mulia, sebelum saya dipecat dari pegawai negeri sipil, saya menjabat sebagai bidang kewilayahan, infrastruktur, dan kewilayahan Provinsi Jawa Tengah yang mulia. Dan saya mengetahui semua proses proyek ini yang mulia. Baik, kalau begitu dari majelis hakim cukup ya. Dari kuasa hukum tergugat, apa ada yang saudara tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia? Dipersilakan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Ibu. Baik, kepada saudara saksi, dapat saudara jelaskan bagaimana tahap pencairan dana dari proyek revitalisasi ini? Baik Ibu, pada proyek revitalisasi ini terbagi menjadi 2 tahap pencairan. Pencairan pertama itu sebesar 70% dan pencairan kedua itu sebesar 30%. Pada pencairan tahap pertama yaitu sebesar 70% itu ditangani langsung oleh Bapak Suryadi, sedangkan sisa yang 30% saya sendiri yang menanganinya, sehingga dapat dikatakan bahwa Bapak Suryadi terlibat dalam kasus penggelapan revitalisasi proyek ini. Keberatan yang mulia. Ya, silakan. Bahwasannya saksi memberikan keterangan yang menyimpulkan, mohon izin untuk diperingatkan yang mulia. Keberatan yang mulia, Ya, silakan. bahwa saksi hanya memberikan keterangan apa yang dilihat dan apa yang dialami, dan dapat kita ketahui bersama bahwa saat ini posisi Bapak Surya Adi ini sebagai tersangka yang mana sedang dalam masa tahanan. Keberatan yang mulia, bahwasanya status tersangka dari Bapak Surya Adi ini tidak bisa digolongkan sebagai alasan pemecatan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah kepada Bapak Surya Adi yang mulia. Mohon izin yang mulia. Keberatan yang mulia. Cukup. Para hadirin ya, sebentar ya. Kami dari pos majelis hakim akan berdiskusi terlebih dahulu ya mengenai permasalahan ini. Baik yang mulia. Baik, dari majelis hakim ya, saudara saksi, majelis hakim himbau dalam memberikan keterangan agar sesuai dengan apa yang saudara saksi lihat dan saudara saksi dengar ya. Saudara jangan menyimpulkan ya. Bagaimana? Apa saudara mengerti? Baik, dimengerti yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat dilanjutkan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, bagaimana proses pelaporan yang dilakukan oleh Bapak ataupun yang dilakukan oleh Bapak Surya Adi sendiri dalam penggunaan anggaran tersebut? Baik, dalam proyek ini yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah, kemudian dananya ditransfer menuju ke bendahara pelaksana proyek. Dari bendahara pelaksana proyek ini lalu ditransfer kepada Bapak Surya Adi dan saya yang digunakan untuk membelanjakan kebutuhan proyek. Ketika sudah membelanjakan kebutuhan proyek, kami melakukan pelaporan kepada dinas terkait serta Gubernur Jawa Tengah mengenai anggaran yang keluar. Itu berapa aja setiap bulannya. Baik, Cukup. dari saya cukup yang mulia. Baik, kalau begitu kuasa hukum menggugat, apa ada yang saudara tanyakan? Ada yang mulia. Dipersilakan ya. Baik, saudara saksi. Sejauh mana saudara mengetahui Bapak Surya Adi ini pernah mendapatkan teguran berkaitan dengan proyek yang sedang dijalaninya? Baik Ibu, sepengetahuan saya tidak mengetahuinya. Cukup yang mulia.
Baik, terima kasih ya. Kalau begitu dari kepada saudara saksi atas keterangannya, silakan saudara dapat meninggalkan ruang persidangan. Kepada petugas mohon dibantu ya untuk identitas saudara dapat diambil di kepaniteraan setelah sidang ini selesai ya. Baik, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat, saksi selanjutnya saudara akan menghadirkan siapa? Baik, Yang Mulia, untuk yang selanjutnya yaitu saksi bernama Muhammad Rehan Saizidan. Beliau selaku penanggung jawab teknis lapangan yang akan menjelaskan terkait keadaan lapangan saat proyek berjalan, Yang Mulia. Baik, kalau begitu petugas mohon dibantu ya hadirkan saksi. Baik, benar dengan saudara saksi Muhammad Rehan Saizidan. Benar Yang Mulia. Silakan saudara dapat duduk terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan terlebih dahulu dicek identitasnya ya. Apa Baik, saudara Yang Mulia. bersedia? Bersedia Yang Mulia. Silakan maju untuk memberikan identitas saudara. Izin Yang Mulia, ini identitas saya. Baik. Selamat duduk kembali ya. Terima kasih Yang Mulia. Nama saudara Muhammad Rehan Saizidan. Benar Yang Mulia. Saudara lahir di mana? Saya lahir di Indramayu 16 November 1975 Yang Mulia. Alamat saudara? Alamat saya di Jalan Bougainville Selatan nomor 23 RT 3 RW 6 Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah Yang Mulia. Agama saudara? Agama saya Katolik Yang Mulia. Baik. Pekerjaan saudara? Pekerjaan saya pegawai negeri sipil Yang Mulia. Jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia ya. Benar Yang Mulia. Baik, sebelum saudara saksi diminta keterangannya, saudara harus sempat terlebih dahulu ya. Apa saudara bersedia? Bersedia Yang Mulia. Baik, petugas jurumpa mau dibantu ya. Bapak Novel juga silakan dibantu. Baik, Yang Mulia. Bapak. Baik, saudara yang bersumpah, saya hanya membantu untuk melakukannya saja ya. Baik Yang Mulia. Dengan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan ke Hakim Ketua. Terima Baik. kasih Yang Mulia. Baik, karena saudara sudah disumpah, saudara nanti ketika memberikan keterangan, majelis hakim himbau agar berkata jujur, karena jika memberi keterangan palsu, saudara dapat diancam pidana penjara maksimal 9 tahun sesuai dengan pasal 242 KUHP ya. Baik Yang Mulia. Lupa ditanyakan? Baik, silakan ya. Baik, terima kasih Bu Ketua. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengetahui alasan saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya mengetahui alasan saya dihadirkan bahwa saya dilakukan untuk menjelaskan terkait keadaan di lapangan sesuai dengan laporan koordinasi dari Bapak Suryadi. Baik, saya cukup. Bapak silakan. Ada yang baik. Baik, untuk saudara saksi, saudara ini menduduki posisi apa dalam proyek revitalisasi ini? Baik, saya sendiri sebagai pegawai negeri sipil di Dinas PUPR yang pada proyek revitalisasi ini ditugaskan dan diberi amanah oleh Bapak Suryadi sebagai penanggung jawab teknis lapangan, dan juga saya secara langsung memantau kegiatan yang ada di lapangan serta berkoordinasi kepada Bapak Suryadi secara langsung dalam penyusunan laporan. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan ke Baik, dari majelis hakim cukup. Dari kuasa hukum tergugat apa yang saudara tanyakan? Ada, Yang Mulia. Dipersilakan ya. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Baik, kepada saudara saksi, apakah dalam membuat laporan progres bulanan, Bapak Surya ini melakukan koordinasi secara langsung dengan Bapak Sidan? Baik, terima kasih Ibu. Benar sekali, Bapak Suryadi selalu melakukan koordinasi dengan saya setiap melakukan laporan progres bulanan. Bahkan saya selalu membaca dan juga selalu memberikan masukan dan mempersamakan dengan keadaan di lapangan serta laporan yang ada supaya tidak ada kesalahan. Namun memang pada sekitar bulan Januari, November hingga Januari, Bapak Suryadi ini sudah tidak pernah berkoordinasi ataupun jarang berkoordinasi dengan saya. Bahkan tidak lama kemudian saya juga mendengar kabar bahwasannya Bapak Zaki ditangkap ataupun ditahan atas dugaan tindak pidana mengelapan. Tidak lama kemudian ada kabar juga bahwa Bapak Surya ikut ditahan. Izin majelis untuk memperkuat keterangan dari saksi, saya ada di bukti P36 dan bukti P37, yaitu berupa bukti laporan di bulan November sampai dengan bukti laporan di bulan Januari. Mohon maaf, izin maksud saya di bukti T36 dan T37. Bentar ya. Majelis hakim bisa berbagi. Ini Bapak Ibu dibagi ya. Baik, sudah majelis hakim periksa ya. Bisa dilanjutkan kembali, saudara. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kepada saudara saksi, sepengetahuan saudara, apakah Pak Surya ini pernah melakukan laporan progres yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan? Baik, untuk mengenai hal tersebut saya tidak mengetahui Ibu. Tapi terkait bulan-bulan yang saya telah sebutkan tadi, memang Bapak Suryadi sudah tidak berkomunikasi dengan saya. Bahkan di akhir bulan Desember, beberapa staf gubernur ditugaskan untuk memantau secara langsung proyek, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu. Ibu. Baik, dari saya cukup yang mulia. Baik, dari kuasa hukum penggugat ada yang saudara tanyakan? Ada yang mulia? Silakan ya. Baik saudara saksi, satu pertanyaan dari saya. Apakah selama proyek berlangsung Bapak Suryadi rutin melakukan pelaporan terhadap proyek revitalisasi kawasan kumuh di Jalan Nandesari Kota Semarang? Baik, terima kasih Ibu. Benar sekali, Bapak Suryadi selalu melakukan pemantauan secara rutin. Bahkan apabila beliau berhalangan hadir, beliau selalu berkoordinasi saya terkait pemantauan tersebut. Namun memang sekitar pada akhir-akhir bulan tahun 2023, Bapak Suryadi sudah tidak berkoordinasi dengan saya, bahkan beliau juga sulit ditemui. Dari saya cukup yang mulia. Baik, kalau begitu dari majelis hakim juga cukup. Untuk selanjutnya, Bapak dapat meninggalkan persidangan ya, dan untuk identitas Bapak dapat diambil di kepaniteraan setelah persidangan ini selesai ya. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan ya. Baik, selanjutnya dari pihak tergugat akan menghadirkan saksi ahli ya. Siapa? Benar yang mulia, dari pihak tergugat akan menghadirkan ahli yaitu bernama Laras Ayu Nur Cahyani SMH. Beliau selaku inspektur pembantu bidang pengawasan khusus yang akan menjelaskan mengenai pengawasan dan pemeriksaan atas penyalahgunaan atau pelanggaran disiplin ASN. Baik, kalau begitu petugas mau dibantu ya. Yap. Sebentar. Baik, kalau begitu petugas mohon dibantu ya. Baik, benar dengan Ibu Laras Ayu. Benar yang mulia. Silakan duduk ya. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan saudara saksi maju ke depan ya, menyerahkan CV, surat tugas saudara, serta kartu identitas saudara. Para pihak juga silakan maju ya untuk memeriksanya ya. Baik yang mulia. Berikut yang mulia CV, surat tugas dan kartu identitas saya. Baik, mohon diperiksa ya saudara. Baik, para pihak dapat duduk kembali ya. Terima kasih yang mulia. Baik, benar dengan saudara Laras Ayu Nur Cahyani. Benar yang mulia. Saudara lahir di mana? Tangerang, 4 Mei 1973 yang mulia. Alamat saudara? Jalan Dr. Wahidi nomor 5, Kecamatan Jandisari, Kota Semarang yang mulia. Agama saudara? Islam yang mulia. Jenis kelamin perempuan keluarga negara Indonesia ya. Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara ahli dimintakan keterangannya, saudara terlebih dahulu harus disumpah ya berdasarkan agama saudara. Apa saudara bersedia? Bersedia. Baik, untuk pengambilan sumpah juru sumpah mohon dibantu ya. Baik yang mulia. Saudara akan saya tuntun ya. Kepada saudara ahli, silakan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan pendapat tentang soal-soal akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan yang sebenar-benarnya. dengan yang sebenar-benarnya. Baik, terima kasih saudara ahli dapat duduk kembali ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih Bu Ketua. Kepada saudara ahli, apakah saudara mengetahui alasan saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Mengetahui yang mulia karena saya sebagai ahli dari inspektorat yang akan menjelaskan mengenai pengawasan, pemeriksaan, kerugian keuangan negara, serta disiplin PNS yang mulia. Baik. Baik, ada yang mulia. Coba saudara jelaskan jenis pelanggaran apa saja yang dapat dikenai hukuman disiplin. Silakan. Baik yang mulia, berdasarkan PP nomor 94 tahun 2021 terdapat 13 pelanggaran. Yang pertama ada menyalahgunakan wewenang, yang kedua melakukan pemungutan di luar ketentuan, yang ketiga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan. Cukup yang mulia. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan ke hakim ketua. Baik, dari kuasa hukum tergugat apa yang ingin saudara tanyakan? Ada yang mulia? Silakan ya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, bagaimana mekanisme tindak lanjut dari adanya pemeriksaan jika ditemukan indikasi kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan proyek? Baik Ibu, yang mulia, izin saya memberikan salinan penulisan saya berkaitan dengan jawaban tersebut. Baik, silakan ya. Petugas mohon dibantu.
ya saudara. Baik Ibu, bisa Ibu lihat pada halaman 11 mengenai mekanisme. Yang pertama, APIK akan melakukan audit terhadap pihak-pihak terkait, kemudian APIK melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang. Hasil dari pengawasan tersebut terdapat 3. Yang pertama, tidak adanya kesalahan. Yang kedua, adanya kesalahan administratif. Yang ketiga, ada kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dari hasil tersebut, apabila ada yang merasa tidak berkenan dan merasa dirugikan, dapat mengajukan takut. Dari saya cukup yang mulia. Baik, kalau begitu kuasa hukum penggugat silakan apa yang saudara tanyakan. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu saudara saksi, saudara dapat meninggalkan ruang persidangan dan untuk identitas saudara dapat diambil di kepaniteraan setelah sidang ini selesai ya. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya jika tidak ada lagi saksi dan ahli yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum tergugat, maka agenda sidang hari ini saya cukupkan. Dan agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan kesimpulan dari para pihak ya. 7 hari dari hari ini tanggal berapa Panitera? Tanggal 14 Agustus 2024 yang mulia. Baik, kalau begitu sidang ditunda sampai dengan hari Rabu 14 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak. Diharapkan para pihak dapat hadir kembali di persidangan ya. Sidang untuk perkara nomor 29/G/2024 /Petun SMG sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 29/G/2024 Petun SMG antara Suryadi sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi para hadirin. Pagi yang mulia. Pada pagi hari ini pihak penggugat dihadiri oleh siapa? Pihak penggugat dihadiri oleh kuasa hukum yang mulia. Pihak tergugat dihadiri oleh siapa? Tetap dihadiri oleh saya, Diana Febrianti, selaku perwakilan dari pihak tergugat yang mulia. Baik, kalau begitu kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju ya untuk menyerahkan kesimpulannya. Baik yang mulia. Berikut yang mulia kesimpulan dari pihak penggugat. Baik, diterima ya. Berikut yang mulia kesimpulan dari pihak tergugat. Baik, silakan duduk kembali ya para pihak. Terima kasih yang mulia. Baik yang mulia. Dalam hal ini majelis tawarkan terlebih dahulu ya dari kesimpulan ini apakah akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dari pihak tergugat dianggap telah dibacakan yang mulia. Kami mengikuti dari pihak tergugat yang mulia. Baik. Kalau begitu agenda penyampaian kesimpulan telah selesai ya berdasarkan pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka agenda selanjutnya kita akan masuk pada pembacaan putusan. Kepada para pihak apa ada yang disampaikan? Dari pihak penggugat sudah cukup yang mulia. Tergugat cukup yang mulia. Baik, kalau begitu Panitera, 7 hari dari hari ini tanggal berapa? Tanggal 21 Agustus 2024 yang mulia. Baik, saya kira cukup untuk sidang hari ini. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Diharapkan para pihak dapat hadir kembali di sidang berikutnya. Dan apabila sudah dipahami, maka sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 29/G/2024 Petun SMG antara Suryadi sebagai penggugat melawan Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagai tergugat dibuka dan terbuka untuk umum. Dari pihak penggugat diwakili oleh siapa? Dari pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukum yang mulia. Pihak tergugat? Tetap dihadiri oleh saya, Diana Febrianti, selaku perwakilan dari pihak tergugat yang mulia. Baik. Para pihak, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohonkan kepada para pihak untuk memperhatikan ya. Putusan nomor 29/G/2024 Petun SMG demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat sejatinya dalam seluruh gugatan telah menguraikan dalam positanya mengenai seluruh dasar fakta dan juga dasar hukum dalam gugatan dan telah melakukan pembuktiannya actori incumbit probantio dan meminta memohonkan dalam petitum gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut posita dan petitum gugatan tidak bertentangan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat bahwa langkah penggugat sudahlah tepat untuk mengajukan adanya petitum meminta rehabilitasi atas status sebagai pegawai negeri sipil karena hal tersebut adalah uraian petitum yang harus dimohonkan oleh penggugat dan konsekuensi logis dari adanya gugatan mengenai keberatan atas surat keputusan pemberhentian yang diterima oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat obscure libel harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. Menimbang bahwa dalil tergugat yang pada pokoknya menyatakan penggugat haruslah melakukan 2 tahapan keberatan terhadap surat keputusan Gubernur Jawa Tengah, yakni keberatan dan banding administratif. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 64 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Perimbangan Aparatur Sipil Negara, menimbang bahwa majelis hakim berpendapat dalam pasal tersebut tertulis terdiri atas keberatan dan banding administratif dan tidaklah harus dilakukan keduanya. Menimbang bahwa dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang mengatur tata cara penyelesaian keberatan atas keputusan pejabat pembina kepegawaian apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 hari kerja atas pejabat tidak mengambil keputusan, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang karena penggugat telah mengajukan upaya keberatan administrasi dengan telah mengajukan banding administratif sesuai dengan bukti P33. Keberatan terkait surat keputusan Gubernur pemberhentian tetap atas nama Suryadi dan surat tersebut juga telah dijawab dan dijadikan alat bukti baik dari penggugat maupun tergugat berupa surat Kepala Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara nomor 012/KTPS/BPASN/2024 perihal banding administratif Suryadi tanggal 3 Mei 2024. Menimbang berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan yang dijatuhkan upaya hukum melalui banding administratif sehingga penggugat tidaklah dikatakan prematur sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berhak memeriksa dan memutus perkara akuo. Oleh karena itu, gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa karena tergugat merupakan Gubernur Jawa Tengah atas nama Ginanjar Pranowo memiliki kewenangan untuk menerbitkan KTUN yang menjadi objek akuo berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat T40 mengenai bukti surat penangkatan Gubernur Provinsi Jawa Tengah periode 2024, berdasarkan hal tersebut, penggugat merupakan pejabat tata usaha negara sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang pejabat tata usaha negara. Menimbang berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tergugat merupakan pejabat yang sah dan dapat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian kepada penggugat. Menimbang setelah majelis hakim mempertimbangkan kewenangan tergugat dalam memberikan surat keputusan sebagai pejabat tata usaha negara, kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat layak diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Menimbang, majelis hakim mencermati alasan penggugat dilakukan pemberhentian secara tetap adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa penggugat diberhentikan karena melakukan tindak pidana karena penggelapan dalam jabatan dalam proyek revitalisasi kawasan kumuh di Jalan Pahlawan Randusari, Kota Semarang. Bahwa penggugat melakukan laporan proyek yang tidak sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan. Menimbang bahwa majelis hakim pertama akan mempertimbangkan apakah dalam kasus tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu penggugat berdasarkan alat bukti T3 berupa berita acara penyidikan atas nama Suryadi. Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan saksi Surdi Maulana yang dihadirkan oleh penggugat dalam laporan terhadap whistleblowing sistem. Penggugat belum terbukti berdasarkan putusan pengadilan melakukan tindak pidana karena pada saat ini masih dalam pemeriksaan persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang dibuktikan dalam persidangan yang mana telah terbukti bahwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan adalah bawahan dari penggugat atas nama Zafil Naufal dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan bukti T39. Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana sehingga tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan pasal 52 ayat 3 huruf H dan huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penggugat tidaklah layak dalam diberhentikan secara tidak hormat. Menimbang berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak layak untuk diberhentikan secara tidak hormat. Sehingga surat keputusan tersebut majelis berpendapat bahwa surat keputusan tersebutlah tidaklah sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang
bahwa berdasarkan hal tersebut karena penggugat tidak melakukan tindak pidana dan karena alasan pemberhentian penggugat lainnya adalah melakukan pemalsuan laporan terlebih dahulu, majelis hakim telah melihat bahwa terdapat alat bukti P8 hingga P28 dan T17 hingga T37 mengenai laporan revitalisasi proyek Jalan Pahlawan setiap bulan pada mula proyek berjalan hingga perkara ini berjalan. Menimbang hal ini sesuai dengan keterangan ahli klimatologi yang dihadirkan penggugat bahwa tanah dalam proyek dilakukan adalah tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah sehingga berdasarkan bukti P37 analisis perubahan cuaca wilayah tersebut banjir. Menimbang bahwa kedua alasan pemberhentian penggugat tidak terbukti, maka penggugat tidak layak untuk diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Menimbang bahwa alasan pemberhentian menurut undang-undang tidak terbukti, maka secara mutatis mutandis pemberhentian yang dilakukan oleh tergugat bertentangan asas-asas pemerintahan yang baik dan hal ini menyebabkan kerugian kepada penggugat. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Administrasi Pemerintah dan peraturan lain yang bersangkutan, mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor yang telah dianggap dibacakan. Ketiga, mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor yang dianggap telah dibacakan. 4. Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi kedudukan penggugat sebagai pegawai negeri sipil seperti semula. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Rabu 21 Agustus 2024 oleh kami, Febriana SHMH sebagai Hakim Ketua, Adiatul Wafda SHMH sebagai Hakim Anggota, Naufal Gunawan SHMH sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Clarissa Maulinda Esa selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan dihadiri oleh Tazkirah Khairunisa SHMH selaku kuasa hukum penggugat dan Dia Anggun Febrianti SHMH selaku kuasa hukum tergugat. Para pihak, apakah putusannya dapat dimengerti? Dapat dimengerti yang mulia. Dapat dimengerti yang mulia. Baik, demikian isi putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat maupun tergugat dapat meminta pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Agenda persidangan telah selesai, Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Kepada para pihak dimohon untuk berdiri. Sekian simulasi persidangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.